Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 233. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Berfirman Allah Ta'ala tentang ulama akhirat, yang artinya bahwa di antara orang-orang yang diturunkan kitab itu ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka tunduk kepada Allah dengan tidak menukar keterangan-keterangan Allah itu dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhan. Surat Ali Imran ayat 199. Berkata setengah ulama salaf, para ulama itu dibangkitkan dalam rombongan nabi-nabi, dan para qadhi, hakim, dibangkitkan dalam rombongan raja-raja. Dimaksudkan dalam pengertian tadi, qadhi juga seluruh ahli fikih yang tujuannya mencari dunia dengan ilmu pengetahuannya. Diriwayatkan Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diwahyukan Allah kepada sebagian nabi-nabi, yaitu katakanlah kepada mereka yang menuntut ilmu, bukan untuk agama, belajar bukan untuk amal, dan mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat, bahwa mereka memberi pakaian kulit kibas kepada manusia. Hati mereka seperti hati serigala. Lidah mereka lebih manis daripada madu. Hati mereka lebih pahit daripada buah paria. Aku dikicuhkannya, namaku dipermainkannya. Sesungguhnya akan aku buka bagi mereka fitnah yang meninggalkan keheranan bagi orang yang penyantun. Dirawikan Ibnu Abdil Birri dari Abi Darda. Diriwayatkan Ad-Dakha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama umat ini terbagi dua. Yang satu dianugerahi Allah ilmu pengetahuan lalu diberikannya kepada orang lain dengan tidak menghadap apa-apa dan tidak diperjualbelikan. Ulama yang seperti ini didoakan kepadanya oleh burung di udara, ikan dalam air, hewan di atas bumi, dan para malaikat yang menuliskan amal manusia. Dia dibawa ke hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat sebagai seorang Tuhan yang mulia, sehingga menjadi teman para Rasul Tuhan. Yang satu lagi dianugerahi Allah ilmu pengetahuan dalam dunia ini dan kikir memberikannya kepada hamba Allah, mengharap apa-apa yang memperjualbelikan. Ulama yang seperti ini datang pada hari kiamat. Mulutnya dikekang dengan kekang api neraka di hadapan manusia ramai. Tampil seorang penyeru menyerukan, inilah si Anu, anak si Anu, dianugerahi Allah ilmu pengetahuan di dunia, maka ia kikir memberikannya kepada hamba Allah. Dia mengharap apa-apa dan memperjualbelikan. Ulama tadi diazabkan sampai selesai manusia lain dihitung amalannya atau dihisab. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Yang lebih dahsyat dari itu lagi ialah riwayat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki menjadi pesuruh Nabi Musa alaihissalam. Laki-laki itu selalu mengatakan, diceritakan kepadaku oleh Musa
pilihan Allah. Diceritakan kepadaku oleh Musa yang dilepaskan Allah atau Najiullah. Diceritakan kepadaku oleh Musa yang berkalam dengan Allah atau Kalimullah. Sehingga orang itu menjadi kaya raya, banyak hartanya. Kemudian orang itu hilang. Tidak diketahui oleh Musa alaihissalam kemana perginya. Maka Musa alaihissalam bertanya ke sana kemari, tetapi tidak mendapat berita apa-apa. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Musa alaihissalam membawa seekor babi dan pada leher babi itu tali hitam. Bertanya Musa alaihissalam pada laki-laki itu, "Kenalkah engkau si Anu?" Menjawab laki-laki itu, "Kenal. Dialah babi ini." Maka berdoa Musa alaihissalam, "Wahai Tuhanku, aku bermohon kehadiratmu. Kembalikanlah orang ini kepada keadaannya semula, supaya aku dapat menanyakan apakah yang telah menimpa dirinya." Maka Allah Azza mewahyukan kepada Musa alaihissalam, "Sekiranya engkau meminta kepadaku dengan apa yang telah dimintakan Adam, atau lebih kurang lagi, tidak juga aku perkenankan. Tetapi aku kabarkan kepadamu, mengapa aku berbuat begitu adalah disebabkan orang itu mencari dunia dengan agama." Yang lebih berat lagi dari ini ialah yang diriwayatkan Ma'az bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu hadis mauquf dan marfu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Di antara fitnah dari seorang yang berilmu ialah lebih suka ia berkata-kata daripada mendengar. Sebab dalam perkataan itu banyak bunga dan tambahan yang belum ada jaminan terpeliharanya dari kesalahan. Dalam berdiam timbul keselamatan dan tanda berilmu pengetahuan. Di antara orang yang berilmu atau ulama, ada yang menyimpan saja ilmunya, tidak suka ada pada orang lain. Orang yang semacam ini dalam lapisan pertama dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang bersikap sebagai raja dengan ilmunya. Jika ada pengetahuannya yang ditolak orang atau dipandang orang lemah dan kurang benar, maka marahlah dia. Orang yang semacam ini dalam lapisan kedua dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang menyediakan ilmunya dan pembahasan ilmiahnya yang mendalam untuk yang terkemuka dan yang kaya saja, dan tidak mau melihat kepada orang-orang yang memerlukan kepada ilmu pengetahuannya. Orang yang semacam ini dalam lapisan ketiga dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang mengangkat dirinya untuk memberi fatwa, lalu ia berfatwa salah. Allah Ta'ala memarahi orang-orang yang memberatkan dirinya dengan beban yang tidak disanggupinya. Orang yang semacam ini dalam lapisan keempat dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang berbicara cara Yahudi dan Nasrani untuk memperlihatkan ketinggian ilmu pengetahuannya. Orang yang semacam ini dalam lapisan kelima dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang membuat ilmunya untuk prestis atau kehormatan diri, kemuliaan, dan keharuman nama di tengah masyarakat. Orang yang semacam ini dalam lapisan keenam dalam api neraka. Dan di antara orang yang berilmu, ada yang menarik kebanggaan dan kesombongan dengan ilmunya. Bila ia memberi nasihat, menghardik. Dan bila dinasihati, berkeras kepala. Orang yang semacam ini dalam lapisan ketujuh dari api neraka. Wahai saudaraku, hendaklah engkau berdiam diri. Dengan berdiam diri, engkau dapat mengalahkan setan. Waspadalah dari tertawa tanpa ada yang menakjubkan, dan dari berjalan tanpa ada maksud.
Diriwayatkan Abu Naim dari Ibnu Juz'i dari Ibnu Abbas. Pada hadis yang lain disebutkan, ada orang yang berkumandang pujian terhadap dirinya memenuhi antara masyriq dan maghrib, tetapi pada sisi Allah tidak ada timbangannya seberat sayap lalat. Diceritakan bahwa seorang laki-laki dari Khurasan membawa kepada Al-Hasan suatu bungkusan sesudah Al-Hasan meninggalkan majelisnya. Bungkusan tersebut berisi 5.000 dirham dan 10 potong kain dari benang halus. Berkata laki-laki itu, "Hai Abu Sa'id," atau panggilan kepada Al-Hasan, "inilah belanja dan inilah pakaian." Menjawab Al-Hasan, "Kiranya Allah melimpahkan kesehatan kepadamu. Kumpulkanlah ini untuk belanjamu dan pakaianmu. Kami tidak berhajat kepadanya. Sesungguhnya orang yang duduk seumpama majelisku itu dan menerima dari orang seperti ini, maka dia akan menjumpai Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan dia tidak berbudi." Diriwayatkan dari Jabir, hadis mauquf dan marfu' atau hadis tidak kuat, bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah engkau duduk pada setiap orang yang berilmu, kecuali pada orang yang berilmu yang mengajak kamu dari 5 kepada 5. Dari keraguan-raguan kepada keyakinan, dari riya kepada keikhlasan, dari kegemaran kepada dunia, kepada zuhud, dari takabur kepada kerendahan diri, dan dari permusuhan kepada nasihat menasihati." Diriwayatkan Abu Naim dari Ibnu Juz'i. Berfirman Allah Ta'ala yang artinya, "Lalu dia keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya yang indah-indah." Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ini berkata, "Wahai, kiranya kami mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia beruntung yang besar atau bernasib baik." Tetapi orang-orang yang berpengetahuan berkata, "Malang nasibmu. Pahala dari Tuhan lebih baik untuk orang yang beriman." Surat Al-Qasas ayat 79-80. Maka ahli ilmu itu tahu memilih akhirat atas dunia. Di antara tanda-tanda ulama akhirat itu tidak bertentangan perbuatannya dengan perkataannya. Bahkan ia tidak menyuruh sesuatu sebelum dia sendiri menjadi orang pertama yang mengerjakannya. Berfirman Allah Ta'ala, "Adakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan dan kamu lupakan akan dirimu sendiri?" Surat Al-Baqarah ayat 44. Berfirman Allah Ta'ala, "Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun." Artinya, amat besar kutuk dari Allah Ta'ala bahwa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 3. Berfirman Allah Ta'ala mengenai kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yang artinya, "Aku tidak menghendaki bertentangan dengan kamu kepada apa yang aku larangkan kamu daripadanya." Surat Hud ayat 88. Berfirman Allah Ta'ala, "Berbaktilah kepada Allah dan Allah mengajarkan kamu." Surat Al-Baqarah ayat 282. Berfirman Allah Ta'ala yang artinya, "Berbaktilah kepada Allah dan tahulah, dan berbaktilah kepada Allah dan dengarlah." Berfirman Allah Ta'ala kepada Isa alaihissalam, "Hai putra Maryam, ajarilah dirimu sendiri. Jika engkau telah memperoleh pelajaran,
maka ajarilah orang lain. Kalau tidak, maka malulah kepadaku. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lalui pada malam Isra'ku pada beberapa kaum yang disayat bibirnya dengan gunting-gunting dari api neraka. Maka aku tanyakan, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang menyuruh dengan kebaikan dan tidak kami kerjakan. Kami melarang kepada kejahatan dan kami kerjakan. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Anas. Yang binasa dari umatku ialah orang berilmu yang dolim dan orang yang beribadah yang bodoh. Kejahatan yang paling jahat ialah kejahatan orang berilmu, dan kebaikan yang paling baik ialah kebaikan orang yang berilmu. Diriwayatkan Ad-Darimi dari Al-Ahwas bin Hakim. Berkata Al-Auza'i radhiyallahu anhu, diduga oleh pembuat peti-peti mayat bahwa tidak ada yang lebih busuk selain dari mayat orang-orang yang tidak beriman. Maka diwahyukan Tuhan kepadanya bahwa perut ulama su' lebih busuk dari itu. Berkata Hudail bin Iyad radhiyallahu anhu, sampai kepadaku bahwa orang yang berilmu yang fasik didahulukan penyiksaannya pada hari kiamat daripada penyembah-penyembah berhala. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, siksaan neraka bagi orang yang tidak berilmu 1 kali, dan bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan 7 kali. Berkata As-Sa'bi, muncul pada hari kiamat suatu golongan dari penduduk surga berhadapan dengan suatu golongan dari penduduk neraka. Maka bertanya penduduk surga, apakah sebabnya maka tuan-tuan dimasukkan ke dalam neraka? Adapun kami ini, maka dimasukkan Allah ke dalam surga pengajaran dan pelajaran tuan-tuan. Maka menjawab penduduk neraka, karena kami menyuruh dengan kebajikan dan tidak kami kerjakan, melarang dari kejahatan dan kami kerjakan. Berkata Hatim Al-Assam radhiyallahu anhu, tidak adalah kerugian yang paling hebat pada hari kiamat selain dari orang yang mengajari manusia ilmu pengetahuan lalu diamalkan mereka, sedang dia sendiri tidak mengamalkannya. Maka mereka memperoleh kemenangan dengan sebab dan dia sendiri binasa. Berkata Malik bin Dinar, bahwa orang yang berilmu apabila tidak berbuat sepanjang ilmunya, maka lenyaplah pengajarannya dari hati manusia, seperti lenyapnya embun pagi dari bukit Sofa. Maka berpantunlah mereka, wahai pengajar manusia, engkau tertuduh, engkau larang mereka beberapa perkara, engkau sendiri mengerjakannya. Engkau rajin menasihati mereka, tetapi segala yang terlarang, engkau yang mengerjakannya itu. Engkau hinakan dunia dan orang yang suka kepadanya, sedang engkau sendiri paling suka kepada dunia itu. Berkata di ayat yang lain, janganlah engkau melarang sesuatu tingkah laku, dan engkau sendiri mengerjakannya. Amatlah sangat memalukan kamu apabila engkau sendiri memperbuatkannya. Berkata Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu, aku melewati batu besar di Makkah yang tertulis di atasnya, balikkanlah aku, engkau akan dapat mengambil ibarat atau suatu pemandangan. Maka
aku balikkan, lalu aku lihat, tertulis padanya, dengan yang engkau ketahui, tidak engkau kerjakan, maka bagaimana engkau mencari ilmu tentang sesuatu yang belum engkau ketahui? Berkata Ibnu Sama' radhiyallahu anhu, beberapa banyak orang yang memperingatkan orang lain kepada Allah, yang lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang memberi peringatan supaya takut kepada Allah, yang berani menentang Allah. Berapa banyak orang yang mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah, yang jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang menyerukan orang lain kepada Allah, yang lari dari Allah. Dan berapa banyak orang yang membaca kitab Allah, terhapus hatinya dari ayat-ayat Allah. Berkata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, kami perbaiki bahasa perkataan kami, maka kami tidak salah. Dan kami telah salah pada perbuatan kami, tetapi tidak kami perbaiki. Berkata Al-Auza'i, apabila diperhatikan benar perbaikan bahasa, maka hilanglah khusyuk. Diriwayatkan Mahful dari Abdurrahman bin Ghanam bahwa Abdurrahman mengatakan, bercerita kepadaku 10 orang sahabat Nabi SAW dengan katanya, kami sedang belajar ilmu di Masjid Quba. Tiba-tiba masuk Rasulullah SAW lalu bersabda, pelajarilah apa yang engkau kehendaki mempelajarinya, tetapi engkau tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala sebelum engkau amalkan. Bersabda Nabi Isa alaihissalam, orang yang mempelajari ilmu dan tidak mengamalkannya adalah seumpama wanita yang berbuat serong dengan sembunyi, maka ia hamil. Setelah bersalin, maka pecahlah kabar tentang perbuatan jahat wanita tersebut. Maka begitu pula lah orang yang tidak berbuat menurut ilmunya akan disiarkan Allah pada hari kiamat di hadapan orang banyak. Berkata Mu'az radhiyallahu anhu, jagalah tergelincirnya orang berilmu karena kedudukannya tinggi di mata orang banyak. Maka dia diikuti mereka meskipun dia telah tergelincir. Berkata Umar radhiyallahu anhu, apabila tergelincir orang yang berilmu, maka tergelincirlah alam makhluk. Berkata Umar radhiyallahu anhu, dengan 3 sebab hancurlah zaman. Salah satu daripadanya tergelincirnya orang berilmu. Berkata Ibnu Mas'ud, akan datang pada manusia suatu masa yang berbalik kemanisan hati menjadi asin, sehingga pada hari itu orang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu tidak dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Maka hati orang-orang yang berilmu dari mereka seumpama tanah kosong yang bergaram, yang turun kepadanya hujan dari langit, maka tidak juga diperoleh rasa tawar padanya. Yaitu, apabila condong hati orang berilmu kepada mencintai dunia dan melebihkannya dari akhirat, maka pada seketika itu dicabutkan Allah sumber-sumber hikmah dan dipadamkannya lampu petunjuk dari hati mereka. Maka akan diceritakan kepadamu oleh orang yang berilmu dari mereka, ketika engkau menjumpainya, bahwa dia takut akan Allah dengan lisannya, dan kezaliman jelas kelihatan pada amal perbuatannya. Alangkah suburnya lidah mereka ketika itu, dan tandusnya hati mereka. Demi Allah yang tiada Tuhan melain Dia. Tidaklah terjadi yang demikian itu selain karena para guru mengajar, bukan karena Allah, dan para pelajar bukan karena Allah. Dalam Taurat dan Injil tertulis,
janganlah engkau mencari ilmu yang belum engkau ketahui, sebelum engkau amalkan apa yang telah engkau ketahui. Berkata Hudzaifah radhiyallahu an, sesungguhnya engkau sekarang berada pada zaman di mana orang yang meninggalkan 1/10 dari yang diketahuinya menjadi binasa. Dan akan datang suatu zaman di mana orang yang mengerjakan padanya 1/10 dari apa yang diketahuinya, niscaya ia selamat. Sebabnya adalah karena banyaknya orang yang berbuat batil. Ketahuilah bahwa orang berilmu itu adalah serupa dengan qadhi atau hakim. Nabi SAW bersabda, qadhi itu 3 macam. Semacam menghukum dengan yang benar dan dia itu tahu, maka dia itu dalam surga. Semacam menghukum dengan kezaliman dan dia itu tahu atau tidak tahu yang demikian, maka dia itu dalam neraka. Dan semacam lagi menghukum di luar dari perintah Allah, maka dia itu dalam neraka. Berkata Ka'ab radhiyallahu an, adalah pada akhir zaman orang-orang yang berilmu menyuruh manusia zuhud dari dunia dan mereka sendiri tidak zuhud. Menyuruh manusia takut kepada Tuhan dan mereka sendiri tidak takut. Melarang manusia mendatangi wali-wali negeri dan mereka sendiri datang kepada wali-wali negeri. Mereka memilih dunia dari akhirat. Mereka makan hasil usaha lidah mereka. Mereka mendekati orang-orang kaya, tidak orang-orang miskin. Mereka cemburu kepada ilmu pengetahuan, seperti kaum wanita cemburu kepada laki-laki. Ia marah kepada teman duduknya apabila ia duduk dengan orang lain. Orang yang berilmu semacam itulah orang-orang yang keras hati, musuh Tuhan yang Maha Pengasih. Bersabda Nabi SAW, kadang-kadang setan itu menangguhkan kamu dengan ilmu. Lalu bertanya yang hadir, ya Rasulullah, bagaimana yang demikian itu? Mereka menjawab Nabi SAW, yaitu setan itu mengatakan, tuntutlah ilmu dan jangan beramal dulu sebelum tahu benar. Maka senantiasalah setan itu berkata demikian bagi ilmu dan menangguhkan terhadap amal perbuatan, sehingga mati yang belajar itu dan tidak beramal. Diriwayatkan dari Anas. Berkata Siri As-Sukti, adalah seorang laki-laki mengasingkan diri pergi beribadah, di mana tadinya amat rajin mempelajari ilmu dhahir. Maka aku bertanya kepadanya, lalu ia menjawab, saya bermimpi berjumpa dengan orang yang mengatakan kepadaku, berapa banyak engkau menyia-nyiakan ilmu, maka sebanyak itu pula lah engkau disia-siakan Allah. Aku menjawab bahwa aku memelihara ilmu itu. Maka berkata orang yang dalam mimpi tadi, memeliharakan ilmu ialah mengamalkan ilmu itu. Maka aku tinggalkan belajar dan pergi beramal. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah ilmu itu dengan banyak cerita, tetapi ilmu itu takut kepada Tuhan. Berkata Al-Hasan, pelajarilah apa yang kamu mau mempelajarinya. Demi Allah, kamu tidak akan diberi pahala oleh Allah sebelum beramal. Sebab orang-orang bodoh itu cita-citanya meriwayatkan ilmu, dan orang-orang yang berilmu itu cita-citanya memelihara ilmu itu dengan amal. Berkata Malik radhiyallahu anhu, menuntut ilmu itu baik dan mengembangkannya baik apabila niat itu betul. Tetapi perhatikanlah apa yang harus bagimu dari pagi sampai petang. Maka janganlah engkau lebihkan sesuatu itu dari ilmu.